sekalian, terkait dengan hari kebangkitan, maka sebelum kita bicarakan hal itu, perlu kita kokohkan di dalam keimanan kita bahwa hari kiamat tidak ada satupun manusia yang tahu. Rahasianya ada di tangan Allah, dan itulah yang selalu menjadi olok-olok orang kafir saat itu kepada Rasulullah SAW. Tidak ada yang tahu, tidak Rasul, bahkan malaikat yang paling mulia, yang paling dekat dengan Allah SWT, Jibril alaihi salatu wassalam, juga tidak diberi ilmu tentang ini. Ini perlu ditekankan karena sekarang banyak orang-orang yang berani dengan mengacu katanya pada dalil-dalil tertentu, membuat perhitungan-perhitungan. Bisa jadi benar, bisa jadi tidak, itu spekulatif. Karena Rasul sendiri tidak pernah menyatakan dengan tegas kapan, hanya memberikan tanda-tandanya saja. Tetapi yang jelas bahwa Rasul SAW dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menyatakan bahwa hari kiamat akan terjadi pada hari Jumat. Beliau mengatakan khairu yaumin tala'at 'alaihi syams yaumul jum'ah. Fihi khuliqa Adam wa fihi udkhila al-jannah wa fihi ukhrija minha wa la taqumu as-sa'ah illa fi yaumil jum'ah. Sebaik-baik hari di mana matahari terbit adalah hari Jumat, Sayyidul Ayyam. Pada hari Jumat Adam diciptakan. Pada hari itu juga dia dimasukkan ke dalam surga, dan pada hari itu juga Adam dikeluarkan dari surga. Dan hari kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat. Hadirin sekalian, kita masuk lebih dalam kepada hari kebangkitan. Dalam pembicaraan tentang hari kebangkitan, maka salah satu episode yang paling penting adalah episode peniupan sangkakala oleh malaikat Israfil. Dan itulah menandai kebangkitan dari semua makhluk yang ada, yang pernah diciptakan oleh Allah SWT. Dan ini perintah langsung dari Allah. Dan sejak kapan-kapan sampai sekarang Israfil posisinya siap, tidak pernah bergeser dari sangkakala yang akan ditiupkan. Dia tidak ingin terlambat sepersekian detik pun dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dinyatakan dalam hadis. Pertanyaannya adalah berapa kali sangkakala itu akan ditiup? Maka berkaitan dengan ini, hadirin sekalian, ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Katsir menyatakan ada 3 kali tiupan. Dan pendapat ini pula yang dipilih oleh Syekh Shalih Al-Syekh ketika beliau menjelaskan di dalam kitabnya Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa Al-Quran mengabarkan tentang 3 tiupan. Yang pertama adalah tiupan al-faz'u. Tiupan al-faz'u, tiupan yang mengejutkan. Dan ini termaktub di dalam surat An-Naml ayat 87. Di dalam ayat tersebut Allah berfirman, wa yawma yunfakhu fis-suri fafazi'a man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Dan ingatlah hari ketika ditiupkan sangkakala, maka terkejutlah segala apa yang ada di langit dan segala yang ada di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu tiupan as-sa'iq. As-sa'iq yaitu tiupan yang mematikan. Dan yang ketiga adalah tiupan qiyam atau menandai kebangkitan. Dan dua hal ini
termaktub dan terangkum di dalam firman Allah Ta'ala dalam surat Az-Zumar ayat 68. Allah menyatakan wa nufikha fis-suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Dan ditiupkanlah sangkakala, maka matilah siapa yang ada di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sangkakala ditiup sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu keputusan Allah atas diri mereka masing-masing. Dan inilah 3 tiupan yang menjadi dasar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Hadirin sekalian, namun ada pendapat lain, yaitu yang menyatakan hanya ada 2 tiupan. Di antara penganut pendapat ini adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau Syekh Utsaimin menjelaskan bahwa tiupan sangkakala pertama berfungsi sebagai tiupan yang mengejutkan dan membuat pingsan semua makhluk, baik yang di langit maupun yang di bumi, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Kemudian tiupan yang kedua berfungsi untuk membangkitkan semua makhluk dari kuburnya. Nah, maka setelah tiupan yang kedua ini, bangkitlah manusia dari yang kuburnya untuk menghadap Rabbul Jalil, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan semesta alam. Sidang Isya dan Tarawih rahimahullah. Pertanyaan berikutnya, berapa lama jarak antara 2 tiupan? Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma bainan nafqataini arba'un." Jarak antara 2 tiupan sangkakala itu 40 titik. Tidak disebut 40 apa. Lalu para sahabat bertanya, "Wahai Abu Hurairah, apakah 40 hari itu maksudnya?" Maka Abu Hurairah dengan sangat rendah hati mengatakan, "Aku tidak tahu." Beliau tidak mau berspekulasi. Mereka bertanya lagi, "Apakah 40 bulan?" Abu Hurairah menjawab, "Aku tidak tahu." Mereka bertanya lagi, "Apakah 40 tahun?" Abu Hurairah menjawab, "Istiqamah, aku tidak tahu." Kemudian turunlah hujan dari langit, lalu mereka tumbuh seperti tumbuhnya sayuran. Semua bagian dari tubuh manusia akan hancur kecuali 1 tulang, yaitu tulang ekor. Dari tulang ekor itulah manusia diciptakan kembali setelah hari kiamat terjadi. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi hadirin sekalian, hadis ini hanya menyebutkan jarak 40 tanpa penegasan waktu yang sore, yang konkret kapan. Adapun riwayat yang menyatakan 40 hari, hadis ini menurut para ulama lemah. Wallahu a'lam. Hadirin yang saya muliakan, selanjutnya bagian tubuh siapakah atau yang manakah dari manusia yang tidak akan dimakan oleh tanah, tidak akan hancur? Mereka dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama adalah jasad para nabi. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah menyatakan, "Innallaha harrama 'alal ardi an takla ajsad al-anbiya." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengharamkan tanah memakan jasad para nabi, sehingga jasad nabi akan selalu utuh.
Kemudian yang kedua adalah tubuh para syuhada, orang-orang yang meninggal dalam jihad fi sabilillah. Dan ada satu riwayat di mana Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu pernah menggali makam ayahnya yang mati dalam perang Uhud. Dan ayahnya dimakamkan bersama orang lain dalam satu liang. Kemudian dia merasa kurang senang membiarkan beliau bersama yang lain dalam satu kuburan. Maka kuburan digali setelah 6 bulan. Ternyata keadaannya masih sama, persis seperti saat dikuburkan, kecuali hanya bagian telinga saja. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Kemudian ketiga hadirin sekalian, yaitu tulang ekor manusia. Rasulullah SAW dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim pernah menyatakan, "Inna fil insani 'azman la ta'kuluhu al-ard abadan. Fihi yurakkabu yawm al-qiyamah." Qalu, "Ayyu 'azmin huwa ya Rasulullah?" Qala, "'ajbuz dhanab." Sesungguhnya pada diri manusia ada satu tulang yang tidak akan pernah dimakan panas selamanya, utuh, dan padanya manusia akan disusun kembali pada hari kiamat. Maka para sahabat pun bertanya kepada beliau, "Tulang apakah itu wahai Rasulullah?" Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tulang ekor." Dan kemudian yang keempat, bagian tubuh yaitu yang disebut roh. Roh manusia adalah makhluk juga karena bagian dari tubuh manusia. Namun dia tidak punah. Jasad boleh punah, roh tetap tidak punah. Kemudian hadirin sekalian, bagian yang terakhir yang kita akan sampaikan, bagaimana keadaan manusia ketika dibangkitkan. Setelah tiupan as-sa'i, tiupan yang mematikan, maka matilah siapapun yang ada di langit dan di bumi kecuali yang dikehendaki Allah. Maka kemudian Allah menurunkan hujan yang membasahi bumi dan menumbuhkan jasad manusia dari tulang ekornya. Dan jasad manusia itu tumbuh seperti tumbuhnya sayuran atau kecambah yang disirami oleh hujan. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Zukhruf ayat 11, "Walladzi nazzala minas samaa'i ma'an biqadarin fa'anshamna bihi baldatan maita kadzalika tukhrajun." Dan Rabb yang menurunkan air dari langit menurut kadar yang diperlukan, lalu kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati. Seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari dalam kubur. Kemudian Nabi SAW bersabda, kemudian Allah menurunkan hujan bagaikan gerimis atau awan, maka tumbuhlah dari jasad-jasad manusia. Kemudian ditiup kembali sangkakala untuk kedua kalinya, maka tiba-tiba mereka berdiri untuk menunggu keputusan. Kemudian Rasulullah juga menjelaskan hadirin sekalian bahwa saat mereka dibangkitkan, mereka tidak akan beralas kaki. Tidak akan beralas kaki, padahal matahari jaraknya sangat-sangat amat dekat dan panasnya luar biasa. Jadi kebayang kita sekarang keluar ke jalan raya tidak sanggup di siang hari. Kemudian tidak berpakaian dan belum dihitan, asli orisinil. Lalu kemudian mereka dikumpulkan kepada mahsyar. Ya ayuhan nas, innakum tuhsyaruna ila Allah hufatan, uratan, ghurlan. Wahai manusia, sesungguhnya kalian akan dikumpulkan menuju Allah Ta'ala dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian dan belum dihitan. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadirin sekalian, akhirnya Aisyah radhiyallahu ta'ala saat mendengar hadis ini bertanya, dan ini memang normal manusia itu kalau ada sesuatu yang aneh, ada orang telanjang punya kecenderungan untuk ingin melihat. Tidak hanya lawan jenis, yang satu jenis pun ada kecenderungan untuk ingin lihat. Dan ini ditanyakan oleh Aisyah. Ya, al-amru asyaddu min an yanzura ba'duhum ila ba'd. Kalau bahasa kitanya boro-boro Aisyah, keadaan nanti itu jauh lebih berat dari sekedar keinginan untuk melihat aurat satu sama lain. Jadi tidak ada yang terpikirkan. Bahkan
Orang yang mengandung pun sudah tidak sanggup lagi membiarkan kandungannya itu bertahan dalam tubuhnya. Tidak ada yang peduli dengan ibunya, dengan saudara-saudaranya, dengan siapapun kerabatnya. Itulah hari yang sangat berat. Hari dibangkitkan dan setelah itu akan berlangsung masa yang sangat panjang, kurang lebih 50.000 tahun. Demikian yang saya bacakan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.